Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qiyas. Di awal pembahasan Al-Qiyas atau silogisme sudah disebutkan bahwa Al-Qiyas itu secara umum terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan iktironi, yang kedua disebut dengan istisnai. Kemudian iktironi terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan iktironi hamli, kedua disebut dengan iktironi syarti. Apa itu iktironi hamli? Iktironi hamli itu adalah kias iktironi yang muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya berupa qadhiyah hamliyah. Jadi kalau dua-duanya yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubro berupa qadhiyah hamliyah maka disebut dengan iktironi hamli. Kemudian apa itu iktironi syarti? Iktironi syarti itu adalah mastamala ala syartiyatin, yaitu kias iktironi yang muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubronya atau dua-duanya berupa qadhiyah syartiyah. Jadi kalau salah satu dari muqaddimah surah atau muqaddimah kubro atau dua-duanya berupa qadhiyah syartiyah maka disebut dengan iktironi syarti. Nah, iktironi syarti ini ada 5 macam bentuknya. Pertama yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubro berupa qadhiyah syartiyah muttasilah. Yang kedua, muqaddimah surah dan muqaddimah kubro sama-sama berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang ketiga, muqaddimah surah berupa qadhiyah syartiyah muttasilah, sementara muqaddimah kubro berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang keempat, muqaddimah surah berupa qadhiyah syartiyah muttasilah dan muqaddimah kubro berupa qadhiyah hamliyah. Yang kelima, muqaddimah surah berupa qadhiyah syartiyah munfasilah dan muqaddimah kubronya berupa qadhiyah hamliyah. Jadi iktironi syarti ini ada 5 macam sebagaimana yang sudah disebutkan barusan. Dan pembahasan kali ini akan menjelaskan bentuk-bentuk dari iktironi syarti. Wal kiasul iktironi, dan adapun kias iktironi yatarakabu ialah tersusun apa al kiasul iktironi imma minal hamliyataini, ada kalanya ialah dari dua qadhiyah hamliyah yang kemudian nanti disebut dengan iktironi hamli. Kama sebagaimana sesuatu marra yang telah lewat apa ma fi qaulina di dalam perkataan kita kullu jismin muallafun. Ini adalah muqaddimah surah berupa qadhiyah hamliyah. Wa kullu muallafin muhdasun. Ini berupa muqaddimah kubro yang qadhiyahnya adalah qadhiyah hamliyah. Nah, kesimpulannya adalah kullu jismin muhdasun. Nah, muqaddimah surah dan muqaddimah kubro karena berupa qadhiyah hamliyah
keduanya, maka kias ini disebut dengan kias iktironi hamli. Wa imma minasyartiyataini. Nah, sekarang kita masuk pada qadiyah atau pada kias iktironi syarti. Jadi sekarang kita masuk pada macam-macam kias iktironi syarti. Yang pertama, kias iktironi syarti itu muqaddimah surahnya dan muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Wa imma minasyartiyataini dan ada kalanya minasyartiyataini dari dua qadiyah syartiyah muttasilataini yang muttasilah keduanya. Kaqaulina seperti perkataan kita, ingka nati syamsu taliatan fannaharu maujudun. Apabila ada asyamsu apa matahari taliatan ialah terbit, fannaharu maka adapun siang maujudun ialah ada. Ini adalah muqaddimah surah. Qadiyahnya berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Wa kullama kana an-naharu maujudan dan setiap kali ada an-naharu apa siang maujudan ialah ada fal ardu maka adapun bumi mudhi'atun ialah terang. Ini adalah muqaddimah kubro, qadiyahnya berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa qaulina ingkanat yaitu pada ingkanati syamsu taliatan apabila ada asyamsu apa matahari taliatan ya terbit fal ardu maka adapun siang mudhi'atun ialah terang. Nah, yang menjadi al-haddul awsat di sini adalah an-naharu maujudun. Sehingga an-naharu maujudun di dalam kesimpulan ini dibuang, tidak disebutkan. Nah, contoh ini yaitu ingkanati syamsu tali'atan fan naharu maujudun wa kullama kana an-naharu maujudan fal ardu muti'atun. Ini disebut dengan iktirani syarti. Kenapa? Karena dua-duanya yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Wa imma murakabun dan ada kalanya tersusun minasyartiyataini dari qadiyah syartiyah munfasilataini yang munfasilah keduanya. Ini adalah macam atau bentuk kedua dari kias iktironi syarti, yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya sama-sama berupa qadiyah syartiyah munfasilah. Kaqaulina seperti perkataan kita, kullu adadin adapun setiap bilangan fahuwa maka adat imma zaujun ada kalanya ialah genap. Apa itu genap? Wa huwa dan adapun genap al munqasimu ialah yang terbagi bimutasawiya ini dengan dua yang setara. Artinya yang dinamakan angka genap itu adalah angka yang terbagi dua secara setara. Terbagi dua setara dua-duanya ini. Seperti misalnya angka 10. Angka 10 ini disebut dengan genap. Kenapa? Karena bisa dibagi dua setara, yaitu 5 dan 5. Au fardun atau ganjil. Apa itu ganjil? Wa huwa dan ada farad ma adalah sesuatu laisa yang tidak ada apa ma kadzalika ialah seperti hal tersebut yaitu al munqasim bi mutasawiyah ini. Sementara lawan dari zauj adalah farad. Angka ganjil adalah angka yang ketika dibagi tidak menghasilkan angka yang setara. Angka yang setara. Misalnya 7. 7 ketika dibagi 2 hasilnya 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini enggak setara. Kullu adadin fawwa imma zaujun au fardun. Ini berupa muqaddimah surah yang qadiyahnya adalah qadiyah syartiyah munfasilah. Apa muqaddimah kubronya? Ini. Wa kullu zaujin dan adapun setiap angka genap fahuwa maka zauj bahwa maka kullu zauj imma ada kalanya zauju zauji ialah disebut dengan zauju zauji. Apa itu zauju zauji? Wa huwa dan adapun zauju zauji ma adalah sesuatu ya tarakabu yang tersusun apa ma min darbi zaujin fi zaujin dari komparasi genap fi zaujin di dalam angka genap. Nah, yang dinamakan zauju zauji, angka zauju zauji itu adalah angkanya genap.
ya. Nah, hasil hasil dari pembagian angka ini juga genap. Misalnya ya, 8. 8 ini genap. Kenapa? Karena 8 ini bisa dibagi dua secara setara. Nah, kemudian hasil pembagian dari 8 ini yaitu 4 dan 4. 4 dan 4 ini juga genap. Karena 4 dan 4 ini juga bisa dibagi dua dan hasilnya juga setara. Nah, ini disebut dengan zaujuz zauji. Ya, zaujuz zauji. Au zaujul fardi atau angka zaujul fardi. Genap ganjil. Zaujuz zauji ini genap-genap. Kalau zaujul fardi adalah genap ganjil. Apa yang dimaksud dengan zaujul fardi? Wahwa dan adapun zaujul fardi ma adalah sesuatu ya tarokabu yang tersusun apa ma min dorbi zaujin dari komparasi genap fi fardin di dalam ganjil. Yang dinamakan zaujul fardi genap ganjil adalah angka yang dia sendiri genap karena bisa dibagi dua, namun hasil pembagiannya ini ganjil. Misalnya 10. 10 ketika dibagi dua hasilnya 5 dan 5. Berarti 10 ini genap. Cuman hasil dari pembagian 10 ke 5 dan 5 ini hasilnya ini ganjil yaitu 5. 5 ini kan ganjil karena ketika dibagi dua 5 ini hasilnya tidak sama. Nah ini ya. Tidak sama hasilnya karena hasilnya itu 2 dan 3. 5 dibagi 2 2 dan 3. Nah, ini disebut dengan zaujul fardhi. Komparasi dari genap dan ganjil. Wa fassarahu dan menafsirkanhu terhadap zaujul fardi ba'duhum siapa sebagian ulama bima dengan sesuatu lau kusima andaikan dibagi apa makismatan wahidatan dengan pembagian yang satu, artinya dibagi satu kali maksudnya, lantahat maka berakhir kismatuhu apa pembagiannya ma ila adadin pada angka atau bilangan fardin yang ganjil ghairil wahidi selain satu, ghairil wahidi selain satu, kasih tatin seperti 6 wa asyaratin dan asyarah 10. Sitah ya, sitah ketika dibagi ini menjadi 3 dan 3. Menjadi 3 dan 3. Ketika dibagi 2 menjadi 3 dan 3. Nah, 3 ini ganjil. Berarti sita ini disebut dengan zaujul fardi. Karena ketika dibagi 2 sekali, maka berakhir dengan angka ganjil, yaitu 3. 10 juga begitu. Ketika 10 ini dibagi 2, hasilnya kan 5 dan 5. Nah, 5 dan 5 ini kan ganjil. Ketika dibagi 2 sekali, yaitu hasilnya 5 dan 5. Nah, 5 ini ganjil. Karena itu 10 ini disebut dengan zaujul fardi. Yuntiju melahirkan kesimpulan apa kaulina, yaitu pada kullu adadin adapun setiap bilangan, imma fardun ada kalanya ialah ganjil, au zauju zauji atau genap-genap, au zaujul fardi atau genap ganjil. Nah, ini adalah contoh dari iktironi syarti yang muqaddimah suro dan muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syartiyah munfasilah. Kullu adadin imma zaujun au fardun. Ini adalah muqaddimah suro. Wa kullu zaujin imma zaujuz zauji au zaujul fardi. Ini adalah muqaddimah kubro. Dua-duanya qadhiyah syartiyah munfasilah. Hasilnya kullu adadin imma fardun au zaujuz zauji au zaujul fardi. Yang menjadi aladul ausat di sini adalah zauj. Zauj. Wabakiyah dan tersisa zaujuz zauji wal fardi. Apa zaujuz zauji wal fardi? Jadi ada istilah lain dari angka itu yang disebut dengan
zaujuz zauji wal fardi. Genap-genap dan ganjil. Genap-genap dan ganjil. Nah, ini. Apa itu wa huwa dan adapun zaujuz zauji wal fardi? Ma adalah sesuatu sama yang terbagi apa ma? Aksaro lebih min marotin dari sekali. Wantaha dan berakhir tansifuhu apa? Setengahnya ma ila adadin fardin pada bilangan ganjil. Laisa biwahidin yang tidak ada apa adadun farad biwahidin ialah satu. Kasnai asyarah seperti 12. Nah, ada yang diistilahkan dengan zaujuz zauji wal fardi. Apa itu? Zaujuz zauji wal fardi. Zaujuz zauji wal fardi ini adalah angka. Nah, ketika dibagi lebih dari satu, nah berakhir dengan angka ganjil. Misalnya 12. 12 ketika dibagi 2, hasilnya adalah 6 dan 6. Nah, ini sekali dibagi. Kemudian ketika dibagi lagi 6 ini, 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan 3. 3 dan 3 ini ganjil. Berarti 12 ini disebut dengan zaujuz zauji wal fardi. Kenapa disebut dengan zaujuz zauji? Ya, karena 12 ini ya, 12 ini merupakan angka ya yang bisa dibagi dua secara setara dan hasil pembagiannya yang pertama, hasil pembagiannya yang pertama yaitu juga menghasilkan angka yang genap. Apa itu? Yaitu 6. 6 ini angka genap. Kemudian disebut dengan wal fardi. Kenapa? Karena ketika 6 ini dibagi lagi menjadi dibagi dua lagi, maka hasilnya 3. Nah, 3 ini adalah angka ganjil. Sehingga 12 ini disebut dengan zaujuz zauji wal fardi. Karena kulun. Kenapa isnai asyara disebut dengan zaujuz zauji wal fardi? Karena kulun adapun masing-masing min nisfaiha dari 2,5 isnai asyar sitatun ialah 6. Artinya 12 ketika dibagi 2 hasilnya adalah 6. Wahiyah dan adapun sita zaujun adalah genap. Wa kulun dan adapun masing-masing min nisfai sitati dari setengah 6, dari 2,5 6 ya. Salah satu adalah 3. Artinya 6 itu ketika dibagi 2 menjadi 3. 6 ketika dibagi 2 hasilnya 3 dan 3. Wahiyah dan adapun salah safartun adalah ganjil. Fahada maka adapun farat atau salasa. Fahada maka adapun farat atau salasa murakkabun ialah tersusun minal kismaini dari dua bagian qablahu sebelum hada. Qablahu sebelum hada. Kenapa disebut dengan zaujuz zauji wal fardi? Li'annahu karena sesungguhnya apa zaujuz zauji wal fardi min haitsu innahu dari segi innahu sesungguhnya zaujuz zauji wal fardi sama terbagi ialah terbagi apa zaujuz zauji wal fardi nisfaini pada dua setengah, maksudnya 2,5 maksudnya dibagi 2 maksudnya ya. Kulun nisfin adapun masing-masing separuh minhuma dari keduanya nisfaini zaujun adalah genap. Zaujun adalah genap. Ashbaha ialah menyerupai apa zaujuz zauji wal fardi zaujaz zauji pada zaujuz zauj. Nah, ini sudah dijelaskan barusan. Wa min haitsu dan dari segi innahu sesungguhnya zaujuz zauji wasalah sampai bihi wasalah sampai bihi dengan kullu nisfin ya, bihi dengan kullu nisfin at-taksimu apa pembagian atau langsung ke ini ya bihi ini kita langsung ke zaujuz zauji wal fardi.
Wa min haitsu dan dari segi innahu sesungguhnya zauju zauji wasalah sampai bihi dengan zauju zauji at-taqsimu apa pembagian ila adatin fardin pada bilangan yang ganjil ghairil wahidi selain satu asbaha ialah menyerupai apa zauju zaujul fardi zaujal fardi pada zaujal fardi asbaha menyerupai apa zauju zaujul fardi zaujal fardi pada zaujal fardi yaitu genap ganjil sehingga ini sebenarnya ini enggak terlalu berkaitan dengan kaidah-kaidah ilmu mantik ya cuman karena ini disebutkan di dalam kitab ini maka ini harus dipahami demikian untuk penjelasan terkait kias iktironi syarti kita masih menyelesaikan dua bagian dari kias iktironi syarti dan insya Allah sisanya kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.